wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di sini bersama saya dalam membahas sebuah materi tentang Initial Public Offering atau IPO dalam mata kuliah Sekuritas dan Portofolio kelas A oleh dosen pengampu Bapak Marmono Singgi. Sebelum lanjut, perkenalkan dulu saya Eka Putri Anggarini dengan NIM 23003102021 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, di sini saya akan membahas tentang pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian dari Initial Public Offering atau IPO. Yang kedua ada tujuan, proses, keuntungan dan risiko, persyaratan dan regulasi, penentuan harga saham perdana, dampak IPO terhadap perusahaan, dan yang terakhir kesimpulan. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian IPO. Initial Public Offering atau IPO atau penawaran umum perdana saham adalah proses di mana suatu perusahaan swasta menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya melalui pasar modal. Dengan melakukan IPO ini, perusahaan resmi menjadi perusahaan terbuka atau TBK dan sahamnya dapat diperdagangkan di bursa efek. Melalui IPO, perusahaan bisa mendapatkan tambahan modal dari masyarakat yang nantinya dapat digunakan untuk pengembangan usaha, pembayar hutang, atau kebutuhan lainnya. Nah, selain itu, menjadi perusahaan terbuka juga dapat meningkatkan citra perusahaan dan memperluas jangkauan bisnis karena mendapatkan kepercayaan lebih dari publik dan investor. Tujuan dari IPO itu sendiri yaitu untuk penggalangan dana, yang kedua untuk meningkatkan visibilitas dan reputasi perusahaan, likuiditas dan pemegang saham awal, dan mempermudah penggalangan dana di masa depan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada proses IPO. Yang pertama, penunjukan underwriter dan persiapan dokumen. Perusahaan menunjuk underwriter atau penjamin evisi, menyusun dokumen. Dokumen itu sendiri yaitu ada laporan keuangan audit, prospektus awal, legal due sheet, akte, izin usaha, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada pengajuan ke Bursa Efek Indonesia atau BEI, mengajukan permohonan pencatatan saham ke BEI, mendaftarkan saham untuk penitipan kolektif di KSEI atau Kusdian Sertal Efek Indonesia. Yang ketiga, pendaftaran ke OJK, ke Otoritas Jasa Keuangan, menyampaikan pernyataan pendaftaran, dilakukan proses evaluasi dan perbaikan jika ada catatan dari OJK itu sendiri. Yang keempat, ada penawaran umum saham ke publik. Setelah mendapatkan izin efektif dari OJK, perusahaan menawarkan saham ke masyarakat melalui underwriter. Yang terakhir yaitu ada pencatatan dan perdagangan saham di BEI. Saham resmi dicatat di BEI dan mulai diperdagangkan secara publik. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada keuntungan dan risiko dari IPO itu sendiri. Yang pertama ada keuntungan IPO. Yang pertama yaitu ada pendapatan baru, yang kedua ada peningkatan profil perusahaan, yang ketiga ada likuiditas saham, ada valuasi pasar yang lebih tinggi dan insentif karyawan. Lalu ya untuk resiko IPO itu sendiri, yang pertama ada biaya tinggi, keterbukaan informasi, dan yang ketiga ada tekanan pasar dan ada volatilitas saham. Untuk yang selanjutnya itu ada persyaratan dari IPO. Yang pertama, usia perusahaan. Yang kedua ada aktiva bersih. Yang ketiga ada jumlah saham yang dijual, harga per lembar saham. Yang kelima ada jumlah pemegang saham publik. Yang keenam ada direksi perusahaan. Yang ketujuh ada struktur perusahaan, dan yang terakhir ada laporan keuangan. Selanjutnya itu ada regulasi dari IPO. Yang pertama ada due diligence meeting. Yang kedua ada pengajuan permohonan, yang ketiga penilaian, yang keempat box building, yang terakhir ada price listing. Penentuan harga saham perdana. Penentuan harga saham ini biasanya dilakukan dengan bantuan underwriter yang bertugas menghitung dan merekomendasikan kisaran harga berdasarkan evaluasi yang mendalam. Terdapat dua metode yang umum digunakan dalam penawaran saham perdana IPO ini. Yang pertama ada metode box building, yang kedua ada metode fixed price. Metode box building sendiri yaitu harga saham ditentukan berdasarkan permintaan investor. Investor memberikan penawaran dalam rentan harga tertentu yang ditentukan sebelumnya. Harga final ditetapkan setelah periode penawaran selesai berdasarkan minat pasar. Yang kedua yaitu ada metode fixed price.
Harga saham ini sudah ditentukan sejak awal dan tidak berubah. Investor membeli saham pada harga tetap yang telah diumumkan, lebih sederhana tapi kurang fleksibel dibandingkan dengan box building. Yaitu ada dampak IPO dalam perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk melakukan initial public offering atau IPO dan menjadi perusahaan publik, ini menandai babak baru dalam perjalanan bisnisnya. Pada langkah ini membawa sejumlah perubahan signifikan yang memengaruhi berbagai aspek operasional dan strategis perusahaan. Dampaknya bagi perusahaan yaitu ada 3. Yang pertama ada transparansi keuangan yang meningkat. Yang kedua ada peningkatan akuntabilitas, dan yang terakhir ada perubahan struktur kepemilikan. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bahas yaitu ada initial public offering atau IPO adalah proses di mana sebuah perusahaan swasta menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya melalui pasar modal. Dengan melakukan IPO, perusahaan tersebut bertransformasi menjadi perusahaan terbuka atau go public yang sahamnya bisa diperjualbelikan secara bebas di bursa efek. Tujuan utama perusahaan melakukan IPO adalah untuk mengumpulkan dana segar yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti ekspansi usaha, pengembangan produk, pelunasan hutang, atau peningkatan kapasitas produksi. Selain itu, IPO juga dapat meningkatkan citra dan kredibilitas perusahaan di mata publik dan investor, serta memberikan likuiditas bagi pemegang saham lama. Namun, menjadi perusahaan publik juga berarti perusahaan harus mematuhi berbagai regulasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal, seperti keterbukaan informasi, audit berkala, dan transparansi laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi investor dan menjaga integritas pasar modal. IPO merupakan tonggak penting dalam perjalanan sebuah perusahaan yang menandai pertumbuhan dan kesiapan perusahaan untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Namun, proses ini juga membutuhkan persiapan yang matang karena selain peluang, terdapat resiko dan tantangan yang harus dihadapi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.